Di dalam sejarah, Konstantinopel adalah kota yang berdiri megah di persimpangan antara Eropa dan Asia. Kota yang menjadi sebuah simbol abadi dari keterhubungan, transformasi, perdagangan, dan kebijaksanaan manusia. Kota Konstantinopel yang kini dikenal sebagai Istanbul telah menjadi saksi bisu dari berbagai zaman yang penuh warna, dari kebesaran Kekaisaran Romawi dan Bizantium hingga kemegahan Kesultanan Ottoman. Konstantinopel bukan hanya sebuah simbol kemegahan peradaban manusia, akan tetapi juga menjadi sebuah simbol pertemuan berbagai kebudayaan, agama, dan pemikiran intelektual. Di dalam setiap batu, setiap jalan, dan setiap bangunan yang ada pada Konstantinopel, tersembunyi cerita-cerita sejarah yang menggugah tentang kekuasaan, peradaban, dan manusia itu sendiri. Pada video kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi tentang sejarah Konstantinopel, mulai dari pondasinya yang dibangun oleh Konstantinus Agung hingga takluknya Konstantinopel di tangan Muhammad Al-Fatih. Jadi siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Konstantinopel awalnya didirikan sebagai kota Yunani bernama Bizantium oleh kolonialis dari Megara sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Lokasi strategisnya di Selat Bosporus menjadikannya titik penting untuk perdagangan dan militer. Selama berabad-abad, kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan yang penting di antara dua benua. Pada awal abad keempat, Kekaisaran Romawi berada dalam masa transisi dan ketidakstabilan. Kaisar Konstantinus Agung yang kala itu berkuasa memiliki visi dan misi yang jauh untuk Romawi. Dia sadar akan keterbatasan Roma sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi. Roma terlalu jauh dari garis-garis perbatasan dan dewan kekaisaran. Roma tidak diminati sebagai lahan bermain bagi para politisi yang berseberangan dengan pemerintah. Konstantinus Agung memilih kota Bizantium sebagai pengganti ibu kota Roma. Dengan posisi yang strategis, Bizantium akan menjadi pusat perdagangan yang vital dan menjadi simbol dari pertemuan budaya dan peradaban. Sepanjang sejarahnya, kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik dan militer, tetapi juga sebagai jantung ekonomi dunia yang menghubungkan timur dan barat. Pada tahun 324 Masehi, setelah mengalahkan Licinius dan menjadi penguasa tunggal Kekaisaran Romawi, Konstantinus memutuskan untuk membangun kembali Bizantium sebagai ibu kota baru. Kota yang kemudian dinamai Konstantinopel, yang berarti kota Konstantinus. Nama ini dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri, yang mana kelak kota Konstantinopel ini akan berperan penting dalam perkembangan sejarah, bukan cuma bangsa Romawi, tapi akan banyak bangsa besar yang terlibat dalam ukiran sejarah Konstantinopel. Konstantinus memulai proyek pembangunan besar-besaran untuk mengubah Bizantium menjadi sebuah ibu kota yang layak bagi kekaisaran yang megah. Konstantinus membangun banyak bangunan besar dan memperkuat kota dengan tembok baru, mengubahnya menjadi pusat politik dan budaya yang besar. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun dan diresmikan pada tanggal 11 Mei tahun 330. Konstantinopel memiliki sejarah awal yang penuh dengan intrik politik, visi besar, dan transformasi yang luar biasa. Berdirinya Konstantinopel pada abad keempat Masehi menandai awal dari era baru dalam sejarah Kekaisaran Romawi dan dunia secara keseluruhan. Pengembangan kota Konstantinopel terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan pun terus berganti, mulai dari Konstantinus I sampai pada Kaisar Valens. Pada tahun 378 Masehi, Kaisar Valens dan pasukan-pasukan terbaik Romawi gugur dalam pertempuran Adrianopel. Sejak itu, Kekaisaran Bizantium pun mulai lebih memperhatikan pertahanan kota Konstantinopel. Pada masa pemerintahan Theodosius II sekitar tahun 413 sampai 414 Masehi, Theodosius membuat 3 lapis tembok setinggi 18 meter atau 60 kaki yang mengelilingi Konstantinopel. Tembok ini mampu bertahan dari segala serangan sampai bubuk Mesio ditemukan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad kelima, Konstantinopel meraih puncak kejayaan dan keemasannya di bawah kekuasaan Kaisar Justinianus I, yang terkenal karena proyek-proyek pembangunannya, termasuk pembangunan kembali Hagia Sophia, sebuah gereja megah yang menjadi pusat spiritual dan arsitektur Kristen. Hagia Sophia sebagai mahakarya arsitektur yang menjulang di jantung Konstantinopel adalah simbol abadi dari kebijaksanaan, spiritualitas, dan keterhubungan antar peradaban. Bangunan ini bukan hanya cerminan keagungan Kekaisaran Bizantium, tetapi juga sebuah titik temu yang menyatukan berbagai era, budaya, dan agama dalam harmoni yang menakjubkan. Karena kemegahan dan kejayaan serta lokasi Konstantinopel yang menjadi jalur perdagangan, nama Konstantinopel pun semakin dikenal. Layaknya sebuah pohon yang semakin tinggi akan semakin banyak angin yang menerpanya. Pada abad ke-7 sampai ke-10, Konstantinopel pun mulai menghadapi berbagai macam ancaman dari berbagai kelompok.
Ancaman besar datang pada awal abad ke-7. Bangsa Avar dan kemudian bangsa Bulgar menduduki sebagian wilayah Balkan sehingga menjadi ancaman dari barat bagi Konstantinopel. Heraklius yang kala itu memegang kekuasaan di Konstantinopel menyarankan agar ibu kota dipindah ke Kaisaran Kartago. Ini dikarenakan situasi militer yang sangat mengkhawatirkan. Namun niat itu diurungkan karena beberapa faktor internal. Akibat dari peperangan Romawi dengan Persia, Konstantinopel kehilangan hak gandum gratis yang biasa dipasok dari Mesir pada tahun 618 Masehi. Sehingga populasi Konstantinopel yang awalnya sekitar 500.000 jiwa menurun drastis hingga tersisa 40.000 sampai 70.000 jiwa saja. Meski Heraklius berhasil mengamankan status quo pada tahun 628, akan tetapi ancaman besar dari bangsa Arab terus berdatangan sehingga melemahkan kekaisaran dan membuatnya kehilangan beberapa provinsi di Afrika dan Tenggara Mediterania. Pengepungan pertama Konstantinopel oleh kaum muslim berlangsung dari tahun 674 sampai 678 Masehi. Dan pengepungan kedua berlangsung dari tahun 717 sampai 718 Masehi. Akan tetapi tembok Theodosius tak dapat ditembus oleh serangan darat. Api Yunani sebagai senjata penemuan baru pada masa itu yang cukup terkenal menjadi harapan bagi perlawanan Konstantinopel terhadap kaum muslim. Angkatan Laut Bizantium menghancurkan armada laut bangsa Arab dan memungkinkan pasokan makanan tetap mengalir ke dalam kota. Pada pengepungan kedua, pertolongan yang sangat menentukan diulurkan oleh bangsa Bulgar. Kegagalan pengepungan ini sangat merugikan kekhalifahan Umayyah, serta memulihkan penimbangan kekuatan antara Bizantin dan Arab. Setelah seluruh pasukan Arab Muslim berhasil dipukul mundur oleh Leo III, pada tahun 726 Masehi awal pemerintahan Leo III yang penuh dengan kontroversi religius, dan ini masuk dalam sejarah terbesar kota Konstantinopel, yang dimana Leo III mengkampanyekan ikonoklasme. Ikonoklasme sendiri adalah sebuah gerakan memusnahkan gambar atau lukisan religius yang dihormati. Leo III meyakini bahwa pemujaan lukisan-lukisan ini adalah bentuk penyembahan berhala. Krisis ikonoklasme ini berlangsung cukup lama. Tentu saja terjadi pertentangan dari berbagai pihak, terutama orang-orang dan para biarawan yang menganggap lukisan atau ikon orang-orang suci terdahulu sebagai media untuk terhubung dengan Tuhan. Para biarawan merupakan kelompok yang kerap kali menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, bahkan penghilangan nyawa. Hal ini disebabkan karena mereka berusaha mempertahankan ikon-ikon di tengah usaha para kaisar untuk menghancurkan ikon-ikon itu. Mereka rela dianiaya demi mempertahankan ikon-ikon yang begitu penting bagi kehidupan kerohanian mereka. Krisis ini terjadi lebih dari 1 abad dan berakhir pada tahun 845. Setelah ini, Konstantinopel beberapa kali mengalami pergantian penguasa dengan dinamika yang kompleks, perubahan tatanan budaya, dan perubahan pada politik yang signifikan sampai pada tahun 1202 awal mula Perang Salib keempat terjadi. Pembahasan mengenai Perang Salib mungkin akan dihadirkan di video yang lain. Pada bulan Januari tahun 1203, tentara salib sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sebagian besar pemimpin tentara salib mengadakan perjanjian dengan Pangeran Bizantium, Alexios Angelos, untuk mengalihkan tujuan ke Konstantinopel dan memulihkan ayahnya yang telah digulingkan sebagai kaisar. Sedangkan tentara salib menginginkan bantuan dana dan bantuan militer agar misinya ke Tanah Suci bisa berhasil. Pada tanggal 23 Juni tahun 1203, armada utama tentara salib tiba di Konstantinopel. Alexios Angelos yang memang memiliki hubungan baik dengan tentara salib pun mendapatkan dukungan dari mereka dan berhasil menaiki takhta pada tahun yang sama di bulan Agustus. Namun kekaisaran Alexios Angelos tidak bertahan lama. Pada bulan Januari tahun 1204, kekuasaan Alexios Angelos digulingkan oleh pemberontakan rakyat di Konstantinopel. Dengan digulingkannya Alexios Angelos, maka perjanjiannya dengan tentara salib pun tidak dapat dilanjutkan. Tentu hal ini sangat merugikan pihak tentara salib yang mengharapkan bantuan dari kekaisaran Bizantium. Akhirnya tentara salib dan kaum Venesia pun memutuskan untuk menaklukkan Konstantinopel secara langsung. Pada bulan April tahun 1204, mereka merebut dan menjarah kota tersebut. Juga mendirikan suatu kekaisaran Latin yang baru, serta membagi-bagi wilayah Bizantium di antara mereka. Kekaisaran Latin ini hanya bertahan hingga tahun 1261 ketika Bizantium kembali merebut Konstantinopel dari tentara salib di bawah pimpinan Michael VIII. Pada tahun 1453, setelah berabad-abad Konstantinopel bertahan dari serangan musuh-musuhnya, akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman dipimpin oleh Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan ini mengakhiri kekaisaran Bizantium dan menandai awal dari era baru dalam sejarah wilayah tersebut.
Narasi mengenai penaklukan Konstantinopel ini akan kita bahas pada video berikutnya. Di bawah pemerintahan Ottoman, Konstantinopel berkembang menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan politik yang penting. Kota ini menjadi pusat Islam yang besar dengan banyak masjid, madrasah, dan pasar yang dibangun. Ottoman juga memperkenalkan berbagai inovasi dalam arsitektur dan seni. Nama Konstantinopel pun diubah menjadi Istanbul. Konstantinopel tetap menjadi ibu kota kesultanan hingga runtuhnya Kesultanan Ottoman pada awal abad ke-20. Setiap periode di dalam sejarah Konstantinopel mengajarkan kita tentang ketahanan, inovasi, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi di tengah perubahan yang konstan. Kota ini adalah simbol dari kekuatan, keterhubungan, dan pertukaran budaya. Konstantinopel dengan segala perubahan yang dialaminya tetap menjadi cerminan dari upaya manusia untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperkaya peradaban di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Sejarah Konstantinopel mengajarkan kita bahwa peradaban yang besar adalah yang mampu menerima dan mengintegrasi keberagaman, menemukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta selalu siap untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan. Kota ini dengan segala keindahan dan kompleksitasnya tetap menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya menciptakan dunia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.